warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang eksemplar arsitektur atau contoh arsitektur, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Dwi Utari, NPM G1A 017004. Perkenalkan, nama saya Dela Salsabila Dilianti, NPM G1A 017006. saya M. Iqwan Alif dengan NPM G1A 0170222. Saya Fiona Vitasari dengan NPM G1A 017026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika dengan NPM G1A 017030. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Puspitasari dengan NPM G1A 017040. Muhammad Zendi Dwi Fernanda G1A 017056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobi Swindra dengan NPM G1A 017074. Nama saya Muhammad Fareza Novali dengan NPM G1A 017078. Pembahasannya yang pertama adalah tentang Network File System. Network File System atau disingkat NFS adalah sarana untuk berbagi file pada lingkungan kerja diskless. NFS menyediakan sarana untuk berbagi file antar jaringan, sehingga suatu mesin dapat mengakses file-file di mesin lain seolah-olah mengakses file sistem lokal. Untuk protokol NFS sendiri, umumnya menggunakan yang pertama protokol Remote Procedure Call atau RPC, yang kedua Client NFS, serta komponennya terdiri dari 5. Yang pertama, File System Model dan Arsitektur, yang kedua Resource Access Method, yang ketiga Operation Set, yang keempat Messaging Protocol, dan yang kelima Administrasi Tool. Untuk diagram arsitektur dari NFS sendiri bisa dilihat terbagi antara client dan server, di mana pengguna program akan memanggil sistem di layar, kemudian di layar akan memunculkan tampilannya. Dari layar itu baru terhubung ke local file system serta kliennya itu sendiri, yang terhubung ke dalam sebuah jaringan, yang dimana dari jaringan tersebut akan menghubungkan ke NFS server. Dari NFS server akan menampilkan di vNode atau VFS layer, dan dari VFS layer yang bersumber dari local file system dari server itu sendiri. Adapun tujuan dari NFS yang pertama adalah mencari berkas di dalam direktori, yang kedua membaca kumpulan direktori, yang ketiga memanipulasi link dan direktori, yang keempat mengakses atribut berkas, yang kelima membaca dan menulis berkas. Sehingga manfaat dari NFS sendiri, yang pertama menjadikan sistem file secara transparan bagi pengguna, yang kedua dapat mengakses file jarak jauh bagi pengguna, yang ketiga mendukung lingkungan yang heterogen, yang keempat mengurangi overhead administrasi sistem, dan yang kelima dan lain-lain. Adapun keamanan dari NFS sendiri, yang pertama yaitu cocok untuk berbagi seluruh sistem file dengan sejumlah besar host yang dikenal secara transparan, tetapi juga terdapat potensi masalah keamanan. Untuk file permissionnya, jika dua ID memasang sistem file NFS yang sama, mereka dapat saling memodifikasi file lainnya. Contoh implementasinya, yang pertama Free NFS, yang kedua Pro NFS, yang ketiga OpenText NFS, dan yang kelima Active Directory. Dari kelompok 4, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu tentang Remote File System. Remote File System atau juga sering disebut sebagai sistem file jarak jauh juga sering membuat sumber daya lain dapat diakses dari komputer klien. File jarak jauh dan akses sumber daya berlangsung menggunakan beberapa bentuk LAN, WAN, tautan titik ke titik, atau mekanisme komunikasi lainnya. Sistem file ini sering juga disebut sebagai sistem file jaringan atau sistem file terdistribusi. Untuk Remote File System sendiri memiliki beberapa catatan, yaitu yang pertama ada sistem file jarak jauh diimplementasikan oleh sekumpulan komponen perangkat lunak.
Yang kedua, ada jumlah dan kompleksitas komponen perangkat lunak yang diperlukan bervariasi berdasarkan desain dan kompleksitas sistem file jarak jauh. Dan yang terakhir, catatannya adalah perangkat lunak pada sistem klien menyediakan akses file dan sumber daya jarak jauh. Untuk beberapa contoh dari sistem file jarak jauh sendiri, yang pertama ada Network Core Protocol atau NCP, yang kedua ada WebDAV, yang ketiga ada IBM Mainframe vSAM dan akses file AS400. Yang keempat ada AppleTalk. Yang kelima ada Network File System. Dan yang terakhir ada Microsoft Networks. Sistem file jarak jauh sendiri memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut ada 3, yaitu pertama, perangkat lunak pengalih jaringan diinstal pada klien. Yang kedua ada protokol transport yang digunakan untuk komunikasi, dan yang terakhir ada perangkat lunak server file yang diinstal di server. Untuk beberapa implementasi dari sistem file jarak jauh sendiri, elemen dasar berikut juga diperlukan untuk mengimplementasikan sistem file jarak jauh. Yang pertama ada klien untuk perangkat lunak Microsoft Network, menyediakan komponen pengalih jaringan klien. Yang kedua ada Common Internet File System atau CIFS, yang juga sering disebut protokol server message block atau SMB, yang mendefinisikan protokol transport jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir ada server LAN manager atau juga sering disebut sebagai server SMB, yang menyediakan layanan server file. Itulah untuk materi dari Remote File System. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya tadi, yaitu tentang materi Remote Access Model, yang dimana yaitu akses jarak jauh memungkinkan host untuk terhubung ke server atau jaringan pribadi dan mengakses sumber daya di server atau jaringan seolah-olah mereka terhubung ke jaringan lokal. Koneksi akses jarak jauh memerlukan beberapa jenis koneksi fisik antar perangkat. Nah, di Remote Access Model itu adanya koneksi fisik dan internet sebagai jaringan jarak jauh. Di sini kita akan bahas koneksi fisik terlebih dahulu. Katakanlah kita memiliki klien jarak jauh yang ingin mengakses jaringan kantor jarak jauh. Di masa lalu, untuk mencapai ini kita dapat menghubungkan melalui telepon publik atau bisa kita sebut dengan PSTN menggunakan modem pada satu perangkat, dan mengkonfigurasi server khusus yang disebut server akses jarak jauh atau yang bisa disebut juga dengan RAS atau RAS yang menerima panggilan telepon masuk. Server RAS mungkin memiliki bank modem yang terpasang yang memungkinkan koneksi dari beberapa klien yang berbeda pada saluran telepon yang berbeda juga. Pengguna dial-up keras dan diberikan akses ke sumber daya di server atau jaringan pribadi. Saat ini kami hanya biasanya menggunakan broadband atau selalu terhubung. Dalam hal ini kita dapat memikirkan koneksi fisik yang dibuat ketika menghubungkan perangkat ke jaringan dan menyalakannya. Dalam hal ini, untuk menghubungkan klien kami ke server jarak jauh, kami biasanya akan menggunakan koneksi jaringan pribadi atau biasanya disebut dengan VPN melalui koneksi internet. Nah, server VPN dapat menerima koneksi dari klien jarak jauh melalui internet. VPN juga menambahkan keamanan tambahan pada jaringan publik seperti internet, sehingga saat kami berkomunikasi, informasi yang dikirimkan tidak dapat dilihat oleh pihak ketiga. Dan adanya juga internet sebagai jaringan jarak jauh. Kita contohkan di sini yaitu dari akses jarak jauh adalah koneksi broadband ke internet. Hal ini terhubung ke jaringan jarak jauh melalui penyedia layanan internet atau biasanya disebut dengan ISP yang bertindak sebagai server akses jarak jauh. Namun, VPN sendiri juga memiliki bahaya bagi klien. Untuk lebih jelas, silakan lihat video berikut ini. Lalu, apa bahayanya VPN? Yang pertama, mengancam keamanan perangkat dan pengguna. Salah satu tujuan utama dari penggunaan VPN adalah untuk melindungi penggunanya dari para hacker. Sayangnya, situasinya bisa berbalik 180 derajat jika kita bicara tentang layanan VPN gratis. Kedua,
melacak aktivitas online, dan risiko pencurian data pribadi pengguna. Sekali lagi, layanan VPN gratis bisa menyalahi fungsi sebenarnya dari penggunaan VPN. Layanan tersebut sebetulnya dimanfaatkan untuk melindungi privasi penggunanya ketika berselancar di dunia maya. Alih-alih menjalankan fungsi tersebut, layanan VPN gratis justru bisa melacak aktivitas online penggunanya. Ketiga, membuat koneksi internet menjadi lambat. Praktik ini digunakan oleh penyedia layanan VPN gratis untuk mendorong penggunanya agar menggunakan paket VPN berbayar. Keempat, membombardir pengguna dengan iklan. Ini adalah salah satu cara para penyedia layanan VPN gratis mendapatkan penghasilan dari para penggunanya. Dalam beberapa kasus, iklan dapat muncul begitu pengguna telah terhubung dengan VPN gratis tersebut atau dia membuka tab baru. Selain mengganggu, iklan-iklan tersebut pun bisa memperlambat koneksi internet pengguna. Bahkan, iklan-iklan itu juga berpotensi mengandung malware yang akan menyusupi perangkat ketika pengguna melakukan klik pada iklan terkait. Kelima, kebocoran data dan alamat IP. Risiko lainnya adalah bocornya data dan IP Anda ke publik. VPN itu bekerja seperti terowongan, di mana koneksi Anda melewati suatu jalur rahasia untuk sampai ke tujuan, yaitu internet. Namun ibaratnya, apabila Anda menggunakan VPN gratis, jalur yang Anda lewati akan ada banyak lubang, sehingga ada kemungkinan data dan alamat IP Anda bocor ke publik. Maka, berhati-hatilah dalam menggunakan VPN. Seperti ungkapan berikut, if you are not paying for it, you are the product. Jika kita tidak mengeluarkan uang untuk menggunakan sebuah layanan, maka sebenarnya kita sendirilah yang menjadi produk yang dijual. Jadi, sudah tahu kan bahayanya VPN? Yuk kembali lagi ke materinya. Kita lanjut lagi, yaitu tentang upload or download model. Upload or download model ialah mengakses file secara lokal setelah mendownload file melalui server. Nah, kita lihat di gambar 1, yaitu ada contoh gambar tentang upload or download model. Di sana, seperti yang terlihat pada gambar, ketika seorang klien selesai dengan file tersebut akan terupload kembali ke server sehingga file tersebut bisa digunakan oleh klien yang lainnya. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang remote access model dan upload or download model. Lanjutan materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Demikian, itulah penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Virtual File System. VFS adalah teknik yang digunakan sebagai solusi untuk sistem informasi modern mengimplementasikan berbagai sistem berkas dengan tipe yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Pada tampilan antarmuka VFS akan melewati sistem file lokal atau melewati komponen secara terpisah yang dikenal dengan NFS Client. NFS Client adalah yang mengatur akses ke file yang tersimpan pada remote server atau mengimpor sistem berkas remote dari server NFS. NFS Client mengimplementasikan sistem file operasi NFS sebagai prosedur untuk panggilan jarak jauh ke server. Remote Procedure Calls. Remote Procedure Calls atau RPC adalah suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh. Protokol Remote Procedure Calls. Protokol ini mendukung adanya prosedur callback dan select subroutine pada sisi server, klien dan server. Klien adalah komputer atau proses yang mengakses suatu servis atau layanan atau resource dari proses atau komputer pada suatu jaringan. Server adalah komputer yang menyediakan servis atau layanan dan resource dan yang mengimplementasikan servis jaringan. Faktor pendukung remote message. Yang pertama, spesifikasi yang unik untuk tiap prosedur call. Yang kedua, respon message yang sesuai untuk tiap message yang diminta. Yang ketiga, autentifikasi klien untuk tiap layanan dan sebaliknya protokol message memiliki dua struktur yang berbeda, yaitu call message dan reply message.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu langsung saja. Call message pada RPC mengandung nilai-nilai assigned integer. Assigned integer di sini dimaksudkan yaitu tidak seperti pada assigned integer yang biasanya bernilai positif ataupun negatif. Pada assigned integer biasanya hanya bernilai positif, di mana biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang digunakan untuk mengidentifikasi prosedur remote yang diminta. Nilai-nilai ini adalah nomor program dan nomor versi dari program. Nomor prosedur reply message yang dikirimkan oleh server jaringan bervariasi, tergantung apakah call message yang diminta oleh klien diterima ataupun ditolak. Reply message mengandung informasi yang digunakan untuk membedakan kondisi-kondisi yang diminta sesuai dengan call message. Informasi yang dimaksud di sini antara lain yaitu 1. RPM mengeksekusi call message dengan sukses. Kedua, implementasi remote tidak sesuai dengan protokol yang digunakan. Versi yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah akan ditolak. Ketiga, program remote tidak tersedia pada sistem remote. Keempat, program remote tidak mendukung versi yang diminta oleh klien. Kelima, nomor prosedur yang diminta tidak ada. Pada RPC memiliki fitur-fitur sebagai berikut, yaitu 1. Batching calls, kedua, broadcasting calls, ketiga, callback procedures, dan yang terakhir yaitu using the select subroutine. Autentifikasi RPC. Autentifikasi RPC antara lain yaitu protokol autentifikasi RPC, autentifikasi null, autentifikasi Unix, autentifikasi data encryption standar atau DES, protokol autentifikasi DES, dan yang terakhir yaitu enkripsi Diffie-Hellman. Network File System Server atau NFS Server. Network File System adalah aplikasi klien atau server yang memungkinkan pengguna komputer melihat dan secara opsional menyimpan dan memperbarui file yang di komputer jarak jauh, seolah-olah file tersebut berada di komputer pengguna itu sendiri. Versi-versi pada Network File System Server ini antara lain yaitu dimulai pada Maret 1989 terdapat NFS versi 2, pada Juni 1995 terdapat NFS versi 3, pada April 2003 terdapat NFS versi 4, pada Januari 2010 terdapat NFS versi 4.1, pada November 2016 terdapat NFS versi 4.2. Keunggulan daripada Network File System adalah memungkinkan untuk manajemen pusat mengurangi kebutuhan perangkat lunak tambahan dan ruang disk pada sistem pengguna individu. Karena semuanya sudah diatur oleh server, NFS ramah pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengakses file pada host jarak jauh dengan cara yang sama seperti mereka mengakses pada komputer mereka sendiri. Oke, demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya berasal dari kelompok 4 yang membahas example arsitektur atau arsitektur contoh. Jadi, untuk pembahasan example arsitektur atau arsitektur contoh, pembahasannya terbagi menjadi dua, atau terdapat 2 poin. Yang pertama ada the network file system, dan yang kedua ada the web. Untuk pembahasan mengenai the network file system, pembahasannya telah dilakukan oleh teman-teman saya. Maka selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan untuk the web. Jadi, arsitektur sistem terdistribusi berbasis web tidak memiliki banyak perbedaan dari sistem terdistribusi lain. Pada poin ini, terbagi lagi menjadi dua, yaitu simple web-based system dan multi-tier arsitektur. Pada simple web-based system terdapat beberapa komponen seperti Uniform Resource Locator atau URL, browser, HTTP, HTML, dan JavaScript. Selanjutnya untuk pembahasan multi-tier arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu ada Common Gateway Interface atau CGI dan ada Server-Side Script. Simple Web-Based System. Jadi banyak sistem berbasis web masih diatur sebagai client-server arsitektur yang relatif sederhana. Inti dari sebuah web dibentuk oleh proses yang memiliki akses ke sistem file lokal tempat menyimpan dokumen. Untuk mengakses dokumen yang tersimpan pada sistem file lokal, digunakanlah Uniform Resource Locator atau URL. URL ini merujuk pada karakter tertentu, biasanya berupa angka, huruf, dan simbol yang menuju ke alamat di World Wide Web. URL digunakan untuk mengidentifikasi lokasi sebuah file dalam internet.
URL digunakan tak hanya untuk membuka sebuah situs web, tapi juga untuk mengunduh video, gambar, halaman hypertext, dan yang lainnya. URL ini nantinya akan diterapkan pada browser untuk mengakses dokumen atau file yang kita inginkan. Untuk penjelasan mengenai browser dan yang lainnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi browser. Interaksi klien dengan web server melalui sebuah browser yang bertanggung jawab untuk menampilkan dokumen dengan tepat. Kemudian, browser menerima masukan dari pengguna sebagian besar dengan membiarkan pengguna memilih sebuah referensi ke dokumen lain, yang kemudian diambil dan akan ditampilkan di browser. Komunikasi antara browser dan web server terjadi dengan mematuhi Hypertext Transfer Protocol atau biasa disebut dengan HTTP. Hypertext Transfer Protocol atau biasa disebut dengan HTTP adalah bagian yang penting dan tidak terpisahkan pada proses browsing, pengiriman file, dan berbagai hal yang berhubungan dengan aplikasi web. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan untuk mengakses alamat IP atau domain atau URL. Kemudian, web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. HTTP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Salah satunya mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam data yang masuk dan mengamankan data dari pencurian dan hacker. Hal ini ditandai dengan munculnya HTTPS. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penjelasan terkait the web yang saat ini saya jelaskan, yaitu Hypertext Markup Language atau biasa kita sebut HTML. Jadi HTML ini merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Jadi untuk sekarang HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Untuk sekarang versi terbaru dari HTML sudah mencapai HTML5 dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa istilah yang terdapat pada HTML. Yang pertama itu tag atau kode yang digunakan untuk memarkup atau memoles teks ke dalam file HTML. Biasanya dalam HTML itu terdapat tag. Tag itu ketika tag itu dibuka, maka teks itu akan tertutup juga. Selanjutnya, atribut. Jadi, dalam setiap tag bisa menambahkan atribut. Jadi, atribut itu kode yang kita gunakan untuk mempengaruhi tampilan atau format setiap elemen di dalam tag. Jadi, setelah di dalam tag, di dalamnya itu terdapat atribut. Selanjutnya elemen. Jadi elemen itu merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam tag. Jadi di dalam teks tersebut, isi dari teks tersebut merupakan elemen. Baik, selanjutnya ke pembahasannya, yaitu terkait JavaScript. Jadi apa itu JavaScript? Jadi JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan fitur interaktif pada suatu website.
melakukan perubahan ketika kita mengklik tombol, menampilkan efek dinamik, animasi, dan banyak lagi. Jadi pada JavaScript ini kita itu dapat mulai fitur sederhana seperti kita dapat menentukan satu layout, membuat satu respon ketika kita mengklik sesuatu, carousels, dan galeri gambar. Selanjutnya mengenai plus dan minus dari pemrograman ini, yaitu dari kelebihannya itu, jadi JavaScript ini lebih mudah untuk dipelajari dari bahasa pemrograman lainnya. Sedangkan kemudian error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Serta JavaScript ini dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lainnya. Selain kelebihan tersebut, tentu saja ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu JavaScript ini masih beresiko sangat tinggi terhadap eksploitasi. Kemudian JavaScript ini dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Seperti yang dijelaskan di awal, yaitu JavaScript ini interaktif, jadi seringkali dimanfaatkan yang tidak baik. Kemudian di kekurangannya, dibalik didukungnya di berbagai browser, tentu saja ada beberapa browser dan beberapa perangkat yang tidak kompatibel dengan JavaScript. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Karena lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Puspitasari dengan NPMG 1A017040. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama mengenai multi-tier arsitektur. Multi-tier arsitektur merupakan suatu model perangkat yang memperluas model klien atau server 2 tingkat menjadi 3 tingkat. Dalam model klien atau server 2 tingkat dasar, klien meminta layanan dan server menyediakan layanan. Model 3 tingkat yang saya maksud, yang pertama adalah tingkat layanan presentasi, yang kedua ada tingkat layanan bisnis, dan 3 ada tingkat layanan data. Kemudian ada Common Gateway Interface. Common Gateway Interface merupakan suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. CGI atau Common Gateway Interface mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadikan tampilan web dengan program lain, seperti basis data. Hasil yang diperoleh dari proses pencarian akan dikirimkan kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. CGI itu sendiri merupakan skrip tertua dalam bidang pemrograman web. CGI merupakan salah satu yang mendekati aplikasi server-side programming. Kemudian, program CGI yang sering digunakan adalah bahasa pemrograman C++ dan Perl. CGI merupakan bagian dari web server yang dapat berkomunikasi dengan program lain yang ada di server. Dengan CGI web, server dapat memanggil program yang dibuat dari berbagai bahasa pemrograman atau common. Kemudian ada server-side scripting, yaitu suatu bahasa pemrograman web yang mengelola datanya yang dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Jadi, setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di dalam web. Contoh dari server-side script itu sendiri ada 6. Yang pertama ada PHP, yang kedua ada ASP, yang ketiga ada Lasso, yang keempat ada ASP.NET, yang kelima ada Java, dan yang keenam ada SSI. Sekian, terima kasih.